Baiklah, perkenalkan, nama saya Anjeli Mataheru. Saya dari Universitas Negeri Manado. Saya akan mempresentasikan sistem informasi puskesmas dengan dosen Mner Rutler Masalamate, SKM MKOS. Definisi sistem informasi puskesmas. Sistem informasi manajemen puskesmas atau disingkat dengan SIMPUS merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. SIMPUS diharapkan dapat meningkatkan manajemen puskesmas secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui pemanfaatan secara optimal dari sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau SP2TP. SIMPUS merupakan prosedur pemrosesan data berdasarkan penghasilan informasi yang tepat waktu dan efektif untuk mendukung proses pengembalian keputusan manajemen. Manfaat pengembangan sistem informasi puskesmas atau SIK. Puskesmas adalah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui penerapan sistem informasi kesehatan puskesmas yang terintegrasi dari semua unit pelayanan. Demikian pula dapat menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat dipercaya, sehingga informasi yang disajikan puskesmas dapat dipakai untuk pengembalian keputusan di berbagai tingkat sistem kesehatan dan berbagai jenis manajemen kesehatan, baik untuk manajemen pasien, unit dan sistem kesehatan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dinas kesehatan kepada masyarakat. Tujuan pengembangan sistem informasi puskesmas. Puskesmas adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem informasi yang terintegrasi di semua unit pelayanan puskesmas, sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses pada pelayanan, mempermudah akses data, pelaporan, dan akurasi data sehingga menjadi lebih baik. Teori-teori dari gambar sistem informasi puskesmas. Sistem informasi puskesmas, subsistem kependudukan yang berfungsi untuk mengolah data kependudukan terdiri dari keluarga, folder, pencatatan mutasi lahir, mutasi wafat, dan mutasi pindah. Subsistem ketenagaan yang berfungsi mengolah data ketenagaan. Data yang diolah adalah data pribadi, anak, riwayat kepangkatan, riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat pegawai, riwayat penjajangan, riwayat latihan teknis atau fungsional, data riwayat penghargaan, serta data pegawai. Subsistem sarana dan prasarana yang berfungsi mengolah data sarana dan prasarana seperti peralatan medis, kendaraan, gedung, tanah, dan peralatan lainnya. Subsistem keuangan yang berfungsi untuk mengolah data keuangan secara garis besar, yaitu mencakup besar pembiayaan menurut kegiatan dan sumber biaya. Subsistem pelayanan kesehatan yang berfungsi mengolah data pelayanan kesehatan terdiri dari pelayanan dalam gedung, yaitu subsistem rawat jalan yang meliputi pelayanan dasar, BP, gigi, KIA, imunisasi, laboratorium, dan pelayanan puskesmas keliling, rawat inap, rekam medis, dan manajemen obat. Pelayanan luar gedung meliputi subsistem KIA dan gizi, Kesling dan TTU, pemberantasan penyakit menular, PKM, PSM, dan Perkesmas. Subsistem pelaporan yang berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan meliputi laporan SP2TP atau LB1, LB2, LB3, dan 4, dan laporan program. Subsistem penunjang yang menyediakan penunjang sistem seperti membuat backup dan restore data, data recovery, user list, and write assessment.
user search code short message over network. Aplikasi Simpus. Dengan luasnya lingkup pekerjaan di puskesmas, maka Simpus nantinya akan dikembangkan secara modular atau terpisah antara program kerja yang satu dengan yang lainnya. Beberapa hal mengenai Simpus antara lain: yang pertama, menggunakan sistem operasi Windows, menampilkan tampilan secara grafis yang mudah digunakan untuk proses keluaran data. Bahkan hampir semua tampilan bisa diakses dengan menggunakan tikus atau mouse. Kedua, menyimpan informasi riwayat kunjungan dari pasien dengan akurat. Penomoran indeks yang tepat dan benar akan lebih mempermudah dalam proses pencarian data pasien tertentu. Ketiga, input data yang cepat dengan sumber data dari kartu registrasi pasien. Desain masukan data yang dikembangkan dengan mengacu pada pengalaman di puskesmas menjadi pertimbangan utama untuk membuat proses entry harus cepat. Dalam kondisi normal hanya butuh waktu di bawah 1 menit untuk memasukkan satu data pasien. Keempat, dapat menampilkan rekapitulasi data pasien dan obat serta membuat pelaporan LB1 dan LPLPO dengan cepat. Periode keluaran data dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dari data harian, periode harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kelima, dapat menampilkan data 10 besar atau 20 besar penyakit dengan cepat. Keenam, menampilkan data-data keluaran secara tabel maupun secara grafik dengan cepat. Ketujuh, dapat digunakan untuk melakukan filter data kunjungan dengan cepat dan mudah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Contoh tesis yang membahas tentang sistem informasi puskesmas. Contoh tesis 1, sistem informasi rekam medis puskesmas, studi kasus puskesmas yang ada di Gedangan, Kabupaten Sudiharjo. Puskesmas Gedangan, Kabupaten Sudiharjo, dalam melakukan pencatatan rekam medis dan administrasi kunjungan pasien dan pengolahan data terhadap pasien masih secara manual, sehingga proses administrasinya memerlukan waktu yang sedikit lama, baik dalam menangani kunjungan pasien maupun dalam pembuatan laporan. Sistem informasi rekam medis Puskesmas Gedangan, Kabupaten Sudiharjo, mencakup pengolahan rekam medis, data pasien, data obat, data tindakan, data dokter, dan konfigurasi admin. Namun sistem yang digunakan tidak mencakup semua administrasi yang ada di Puskesmas Gedangan, Kabupaten Sudiharjo. Lanjut, contoh tesis 2, sistem informasi pelayanan kesehatan para puskesmas Cidelil berbasis web. Puskesmas Cidelil adalah lembaga yang bergerak dalam pelayanan publik layanan kesehatan dan merupakan salah satu pusat perawatan yang melayani beberapa desa di sekitar kesehatan pusat. Namun dalam sistem pencatatan puskesmas Cijedil yang terjadi sebagai registrasi pasien, hasil pemeriksaan dan transaksi pembayaran pasien masih ditulis tangan dan disimpan di buku. Sehingga Puskesmas Cidelil sangat membutuhkan sistem untuk pasien, petugas pencatat pendaftaran, dan kasir dalam manajemen kesehatan transaksi perawatan. Lanjut, contoh analisa dan perancangan sistem informasi puskesmas rawat inap yang ada di Pekanbaru. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau bagian wilayah kecamatan. Puskesmas merupakan lembaga yang berfungsi
memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tertentu. Masyarakat sangat berharap mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang demikian. Puskesmas dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerjanya. Salah satu cara meningkatkan pelayanan puskesmas kesehatan bagi masyarakat adalah dengan mengembangkan sistem informasi puskesmas. Itulah hasil diskusi saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.